wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para bapak dan adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan tadarus Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan pada umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya. Pada kesempatan ini saya akan sekedar mungkin menelaah yang sebenarnya sudah menjadi pengetahuan kita bahwa berkaitan dengan membaca Al-Quran itu, di dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang memiliki makna membaca, tetapi makna yang lebih dalam itu berbeda, yaitu ada istilah qiraah, ada istilah tilawah, ada juga istilah tartil. Ada istilah tartil. Qiraah itu misalnya ayat yang pertama turun itu adalah berkaitan dengan perintah untuk membaca yang digunakan dengan istilah Iqra, ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian istilah tilawah ini juga disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, lebih dari 50 kali. Misalnya salah satu diantaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman padanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang-orang yang rugi. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman dengan kata-kata tilawah, ya, yatlunahu haqqa tilawati. Jadi membaca kitab suci itu dengan sebenar-benarnya membaca. Itu kata lafadznya seperti itu. Kemudian di ayat yang lain yang berkaitan dengan istilah tartil itu juga disebutkan, misalnya di surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, dari beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran, ini perlu untuk kita jadikan sebagai pengetahuan. Yang pertama adalah arti tilawah. Ini saya mengutip, ya, tilawah itu artinya juga membaca kalau diterjemahkan. Jadi tilawah itu juga membaca. Kemudian warattilil Qur'an itu juga membaca Al-Quran dengan tartil. Tilawah itu artinya adalah qira'atu
alfadhil Qur'anil karimi kama unzila wattiba'u ma'anihi kama aradallahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tilawah itu adalah membaca lafaz-lafaz Al-Quran yang mulia kama unzila, sebagaimana diturunkan, wattiba'u ma'anihi, dan mengikuti makna-maknanya, kama aradallahu ta'ala, sebagaimana yang Allah kehendaki, Allah dan Rasulnya kehendaki. Jadi di sini arti tilawah itu bukan sekedar membaca huruf-hurufnya. Di sini meliputi membaca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti makna-maknanya. Artinya kalau disebutkan di dalam Al-Quran tilawatil Quran, itu artinya bahwa kita membacanya bukan sekedar membaca lafaz atau huruf-hurufnya. Ya, tentu bagian dari membaca itu adalah mengucapkan lafaz-lafaznya. Tetapi setelah itu perlu ada tingkat berikutnya, yaitu adanya pemahaman. Dan juga mengikuti apa yang dibaca. Artinya di situ kita juga dituntut agar supaya melaksanakan apa yang kita baca. Itu arti tilawah. Nah, maka termasuk di antara tugas yang diemban oleh Rasulullah itu adalah tilawah itu menuntun, mengajarkan Al-Quran beserta isinya, bukan hanya sekedar mengajarkan lafaz-lafaznya, tetapi sampai kepada bagaimana isi pesan yang ada di dalam Al-Quran itu dilaksanakan sebagai pedoman dalam kehidupan. Itu makna dari tilawah itu. Nah, di sini disebutkan bahwa tilawah itu memang punya dua arti. Tilawatul Quran wahiyya qismani. Ya. Bahwa membaca Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama adalah tilawatul lafzin. Tilawatul lafzin, membaca lafaz. Ya, kita ada di sini kan ada terdiri dari huruf-huruf ya, yang bisa kita ucapkan. Itu namanya tilawatul lafzin. Membaca lafaz di dalam Al-Quran. Ya. Wadzalika biqiraatil Qur'ani kama anzalahullahu ta'ala murattalan mujawwadan, ya. Jadi membaca lafaz itu adalah dilakukan dengan cara membaca Al-Quran sebagaimana Allah telah menurunkannya, ya, dengan murattal. Murattal itu arti secara umumnya atau arti secara harfiahnya itu artinya adalah pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jadi membaca Al-Quran ini ora perlu kesusu. Ora perlu ngejar oke-okean gitu. Ora perlu. Maksudnya ya yang dinomorsatukan itu adalah murattalnya, ya, murattalnya. Jangan sampai karena kita mengejar, misalnya, target saya satu malam harus 1 juz misalnya. Kalau maksud di banter ke yang karena banter itu sehingga mengabaikan terhadap ketentuan-ketentuan, nah itu termasuk yang tidak dituntunkan. Boleh membaca cepat tetapi tetap dengan pedoman tajwidnya itu juga dijalankan. Dan di sini dikatakan murattalan mujawwadan, ya, mujawwadan. Artinya dibacanya itu dengan baik, dengan tajwid. Ya, dengan tajwid. Duna ziyadatin au nuqsonin. Ya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Ya, karena kalau membacanya cepat, ya bisa saja di situ mudah terselip mungkin
kurang ya, ada yang kelewatan atau bacanya. Maka di sini tuntunannya adalah membaca dengan tartil. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah tilawatu makna. Ya, tilawatu makna. Membaca makna. Jadi yang dibaca bukan huruf-hurufnya saja, tapi yang dibaca itu adalah makna. Apa yang dimaksud dengan tilawatu makna? Wahia ittiba'ul Qur'ani wal amalu bima jaa fihi. Yaitu mengikuti Al-Qur'an. Mengikuti Al-Quran. Ya, termasuk tadi cara membaca juga. Karena kita sudah tahu bahwa tuntunan membaca Al-Quran itu adalah dengan tartil, ya kita ittiba'ul Quran. Itu artinya ya kalau membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, rasa kesusu. Wal amalu bima jaa fihi, dan mengerjakan semua yang dibawa oleh Al-Quran. Karena Al-Quran secara keseluruhan ya, tanpa kecuali adalah sebagai petunjuk hidup yang itu harus diterima secara keseluruhan dan diusahakan untuk diamalkan juga secara keseluruhan. Kemudian wal imanu bima tasyabaha minhu, dan percaya dengan apa yang istilahnya itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi sikap orang yang beriman kepada Al-Quran terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat itu tuntunannya kita percaya. Contohnya apa yang mutasyabihat? Contohnya misalnya Allah itu disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran itu istawa alal arsh. Allah itu bersemayam di atas arsh. Kita itu nggak usah bayang, nek di atas arsh itu nggak usah bayangkan koyok loteng rumah tingkat atau nggak usah. Ya sudah, pokoknya kita iman bahwa Allah itu bersemayam di atas arsh. Karena apa? Kita tidak bisa membayangkan Allah itu seperti manusia, istilahnya mujasimah ya. Bahwa Allah itu tidak mujasimah, tidak berjisim seperti manusia. Jadi ketika kita menemukan ayat-ayat yang seperti itu, kita beriman. Tidak usah mentakwil-takwilkan sesuai dengan apa ya, bayangan kita ya. Karena Allah dikatakan istawa alal arsh, lalu kita bayangkan Allah itu bertempat yang nempel di loteng gitu ya, di rumah tingkat ya, di gedung bertingkat medingkring ya. Tidak seperti itu. Nah ini yang ya, itu artinya membaca dengan makna. Nah kemudian di sini ada penjelasan matilawatul makna asyrafu min tilawatil lafzi wahiyya tilawatul ghayatin. Jadi membaca Al-Quran dari aspek maknanya, maksudnya membaca dengan maknanya itu lebih mulia daripada sekedar membaca lafadznya saja. Wahiyya tilawatu ghayatin, itu puncaknya. Puncaknya membaca itu ya sampai kepada maknanya. Memang membaca Al-Quran, membaca huruf-hurufnya saja itu mengandung keutamaan yang sangat besar. Membacanya itu adalah bagian dari ibadah. Tetapi bahwa membaca Al-Quran di samping membaca lafadznya, juga membaca maknanya itu lebih utama, lebih mulia. Wa ahlu tilawati hum ahlu qiraatin wa mutaba'atin haqqon. Walitilawati arba marotib. Ya, jadi tilawah ini ada empat tingkatan. Yaitu wahia at-tartilu wal hadru wat tadwiru wat tahqiq. Jadi ada 4 macam ya yang disebut dengan
dengan tilawah tingkatannya itu ada 4. Ada 4 klasifikasi. Di sini disebutkan fatartilu qiraatul Qur'ani mujawwadan ala mahalin min ghairi ajalatin ma'a tadabburil ma'ani. Bahwa membaca Al-Qur'an dengan tartil itu adalah membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan tajwid. Ala mahlin, dengan pelan-pelan. Aso, min ghairi ajalatin, tidak tergesa-gesa. Ma'a tadabbur, disertai dengan mentadabburkan maknanya. Itu yang dimaksud dengan tartil. Maka diperintahkan warotilil Qur'ana tartila, itu ya membacanya secara secara pelan-pelan. Nah, kalau membaca pelan-pelan itu sehingga huruf-hurufnya itu dibaca istilahnya las-lasan ya. Jadi jelas ya. Sa ya dibaca sa, sya ya dibaca sya. Jadi tidak tidak samar gitu. Masing-masing huruf ini bunyinya jelas. Itu membaca kalau dibaca dengan pelan. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah wal hadru. Wal hadru qiraatuhu sahlan ma'a sur'atin la tukhrijuhu an qawaidil qiraati. Jadi yang disebut dengan model yang kedua, al hadru itu adalah membaca Al-Qur'an ya dengan gampang, cepat, tetapi la tukhrijuhu an qawaidil qiraah. Cepat tetapi tidak keluar dari pedoman-pedoman atau kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an yang benar. Jadi walaupun cepat, itu tetap kita wajib berpedoman kepada tuntunan tajwid. Jadi boleh membaca Al-Qur'an cepat, tetapi tidak boleh mengabaikan tajwidnya. Nah, cepatnya ini karena lancar ya, kan lancar. Jadi bukan karena tergesa-gesa. Agak berbeda. Kalau cepatnya itu karena tergesa-gesa mengejar target, nah itu berpotensi melewati tajwid. Ya, tapi kalau cepatnya itu karena memang lancar dan tetap berpegang pada ilmu tajwid, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan at-tadwir. At-tadwir. Jadi at-tadwir itu pengertiannya adalah at-tawassut. Ya, at-tawassut. At-tawassut itu artinya tengah-tengah ya. Tengah-tengah antara al-hadri wat tartil. Jadi kalau tartil itu pelan-pelan, kalau al-hadri itu cepat. Nah, kalau ini yang at-tadwir itu sedang. Ya, di antara itu ya. Di antara al-hadri dan at-tartil. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah at-tahqiq. Ya, at-tahqiq. At-tahqiq itu adalah al-mubalaghatu fi i'ta'il hurufi haqqaha wa bayanaha min makharijiha wa yakunu lit-ta'limi. Jadi tahqiq ini itu adalah al-mubalaghah. Jadi istilahnya dipolke, al-mubalaghah dipolke. Di dalam huruf dan juga penjelasan-penjelasan makhrajnya. Nah, membaca ini yang disebut dengan tahqiq itu biasanya untuk kepentingan taklim. Jadi untuk pengajaran. Jadi kalau pengajaran itu ya misalnya diberikan contoh cara mengucapkan huruf kaf misalnya. Shin itu isinya ditonjolkan ya, ditonjolkan. Mubalaghah di situ. Karena ada kepentingan untuk mengajarkan supaya
orang yang mendengarkan, yang belajar itu bisa memahami. Bahkan sampai dengan biasanya melihat melihat ya mimiknya, mulutnya gitu ya. Bagaimana cara mengeluarkan huruf hijaiyah itu. Nah itu disebut dengan tahqiq karena untuk kepentingan pengajaran. Nah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, nah itu yang berkaitan dengan tilawah. Nah, kemudian kalau qiraah itu memiliki arti yang lebih luas. Artinya bahwa qiraah itu adalah membaca Al-Quran dalam pengertian secara umum. Itu disebut dengan qiraah. Karena arti qiraah itu sendiri dari sisi bahasa itu kan artinya al-qiraah itu adalah al-jam'u, jadi menghimpun. Kenapa disebut dengan al-qiraah? Karena Al-Quran itu terdapat berbagai macam petunjuk, berbagai macam pedoman, berbagai macam kisah, ketentuan hukum dan sebagainya, itu yang dikumpulkan menjadi satu. Maka Al-Quran itu disebut juga dengan Al-Quran, yang ada sebagian ulama yang mengartikan berasal dari kata qoro'a, itu artinya adalah menghimpun. Makanya disebut dengan Al-Quran, yaitu kitab yang menghimpun aturan, yang menghimpun petunjuk dalam satu kesatuan, yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Nah, sedangkan at-tartil, yang disebut dengan tartil sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 4 itu adalah wa huwa qiraatul Qur'an al-Karim bitamahhuli watmi'nan wa fahmin lil kalimati wal ma'ani wa tadabbur laha wa huwa ahsanu ma yakunu min maratibit tajwid. Ini yang disebut dengan tartil. Jadi membaca Al-Qur'an itu memang yang diutamakan dengan tartil. Itu lebih diutamakan. Karena itu ada ketenangan, sehingga kalau kita membacanya dengan tartil itu bisa kita resapi sampai ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar mengucapkan yang keluar dari mulut kita. Nah, itulah maka di dalam Al-Quran itu didorong ya supaya kita membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, Bapak-bapak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa menambah pengertian kita atau mengingatkan kita kembali tentang bagaimana membaca Al-Quran yang sangat utama, dan lebih utama lagi apabila kita membacanya itu betul-betul dengan tartil, kemudian juga dengan berusaha untuk memahami maknanya, dan selanjutnya dari pemahaman itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kekurangannya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.